Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna talk about how to speak like a native. Tips yang pertama sudah pernah saya share di video saya yang sebelumnya, yaitu by having correct pronunciation dengan cara mengetahui phonetic symbols. Nah, tips yang selanjutnya dan yang juga tidak kalah penting adalah connected speech. Apa itu connected speech? Keep watching guys. Oh ya guys, seperti biasa, sebelum saya lanjutkan video ini, please subscribe bagi yang belum, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, and share ke media sosial yang kalian punya. Let's get right to it. Rahasia supaya kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan cepat, lancar, dan mirip dengan penutur aslinya adalah dengan mengetahui connected speech. Connected speech is a continuous sequence of sounds forming utterances or conversation in spoken language. Atau kalau saya artikan secara gampangnya, connected speech adalah ujaran yang terhubung. Seperti yang kalian ketahui, speech sounds dalam bahasa Inggris ada consonants dan ada vowels. Nah, saat native speaker berbicara, jarang sekali mereka mengucapkan kata demi kata atau kata per kata. Biasanya ada speech sounds yang dihilangkan, digabung, atau bahkan ditambah. Itulah mengapa kadang kita mengalami kesulitan saat mendengarkan penutur asli berbicara. 5 features of connected speech. Yang pertama adalah catenation atau word linking, yaitu saat konsonan ketemu vowel maka biasanya digabung atau di-link. Contohnya adalah pick it up. Pick it up. Jarang sekali native berbicara dengan pick it up. Biasanya mereka melink menjadi pick it up. Pick it up. Pick it up. Bisa ya? Atau contoh yang lain misalnya not at all. Not at all. Bukannya not at all tapi not at all. Not at all. Bisa ya? Atau contoh yang lain misalnya what is it? What is it? What is it? What is that? What is that? Bukannya what is it? Kecuali for some reason membutuhkan emphasizing atau penekanan, biasanya dipecah ya, dipisah cara bacanya. Tapi kalau sehari-hari biasanya tetap di-link. Jadi what is it? What is that? Atau contoh yang lain misalnya run away, bukannya run away tapi run away. Jadi setelah N itu vowel E langsung digabung run away. Run away. Atau contoh yang lain misalnya get out of here. Get out of here. Itu terdiri dari 4 ya guys, get out of here. Tapi bisa kita ucapkan seolah-olah seperti satu kata dalam satu helaan nafas menjadi get out of here. Get out of here. You get out of here. Bisa ya? Get out of here. Get out of here. Bukan get out of here, tapi get out of here. Yang kedua adalah elision atau omitting sounds. Jadi ada suara yang dihilangkan. Hanya berlaku untuk suara T, D, dan H. Contohnya misalnya must be. Bukannya must be, tapi must be. Must be. T-nya dihilangkan. Jadi must be. It must be you. It must be you. Atau contoh yang lain misalnya must go. I must go now. I must go now. Bukannya must go, tapi must go. T-nya dihilangkan. I must go now. Must go. Must go. Seperti bahasa Jawa ya, must. Contoh yang lain misalnya next week. Next week. Bukannya next week, tapi next week. Next week. Atau juga last week. Last week, bukannya last week, tapi last week. Last week. Atau contoh yang lain misalnya check them out. Check them out. Check them out. Check them out. T-nya dihilangkan. Jadi go check them out misalnya. Come on, check them out. Check them out. Go check them out. Check them out jadi check them out. Bisa ya? Yang kedua adalah menghilangkan suara D. Contohnya you and me. You and me, bukannya you and me, tapi you and me, you and me, you and I, you and I. Fish and chips, fish and chips, fish and chips. Bukannya fish and chips, tapi fish and chips, fish and chips. Atau lagi misalnya contohnya diamond ring, bukannya diamond ring, tapi diamond ring, diamond ring. He gave me diamond ring, he gave me a diamond ring. Bisa ya, diamond ring. Atau contoh yang lain misalnya standby.
Kalian pasti udah sering dengar ini, standby. Jadi setelah N itu langsung B, standby, bukannya stand by, tapi standby. Atau contoh yang lain, in and out. In and out. In and out. D-nya dihilangkan jadi in and out. In and out. Atau on and off. On and off. On and off. Bisa ya. Yang ketiga adalah penghilangan huruf H. Contohnya misalnya tell him. Tell him hanya dihilangkan menjadi tell him. Tell him. Atau juga misalnya let him. Let him. Let him go. Let him go. Bukannya let him go, tapi let him go. Tapi seperti yang saya jelaskan di awal, for some reason untuk penekanan maka harus dipisah. Let him go. Let him go. Kalau British let him go, kalau American let him go. Let him. Let him. Bisa ya. Atau contoh yang lain misalnya how is he? How is he? Bukannya how is he, tapi how is he? How is he? Atau contoh yang lain misalnya is he busy? Is he busy? Bukannya is he busy, tapi is he busy? Is he busy? Atau yang agak panjang misalnya you should have told me. You should have told me. Jadi hanya hilang. You should have, langsung you should have. You should have told me. You should have told me. You should have told me. Bisa ya? Yang ketiga adalah intrusion atau penambahan. Jadi ada penambahan bunyi y, w, dan r. Contohnya he asked menjadi he asked. He asked. Jadi ada penambahan bunyi y. He asked. He asked. Bisa ya? Contoh selanjutnya he answered. He answered. Jadi ada bunyi y-nya yang ditambah. He answered. He answered. Yang selanjutnya I always, bukan I always, tapi I always. I always. Bisa ya? Contoh selanjutnya I agree menjadi I agree. I agree. I agree with you. Bisa ya? Atau contoh selanjutnya very old menjadi very old. Very old. My father is very old. Very old. Bisa ya? Selanjutnya adalah penambahan bunyi w. Contohnya go on menjadi go on. Go on. Jadi ada w-nya ya, go on. Atau contoh yang lain go out menjadi go out. I wanna go out. Go out. Go out. Bisa ya? Contoh yang lain misalnya so old menjadi so old. Jadi ada penambahan bunyi w-nya. So old. So old. He's so old. Bisa ya? Atau contoh yang selanjutnya to eat menjadi to eat. I want to eat. I want to eat. I want to eat. Bisa ya? Atau contoh yang lain do up menjadi do up. Do up. Do up. Atau ini nih yang paling sering kita dengar ya. Do it menjadi do it. Jarang sekali native speaker mengucapkan do it tapi do it. Do it, do it, do it. Bisa ya? Yang ketiga adalah penambahan bunyi R. Contohnya di sini ada media are here. Ini kalau belum ditambah. Kalau sudah ada penambahan bunyinya menjadi media are here. Jadi ini ya, media are here. Bisa ya, media are here. Bukan media are here, tapi media are here. Jadi seperti ada bunyi R-nya. Tambahan bunyi R di sini. Contoh yang lain misalnya we saw Anna on YouTube. Jadi setelah Anna ada R baru on. Jadi Enron. Enron. We saw Anna on YouTube. We saw Anna on YouTube. Bisa ya? Selanjutnya adalah assimilation. Assimilation atau sounds change yaitu perubahan bunyi. Contohnya di sini don't you menjadi don't you. Don't you. Jadi ini kalau bunyi T ketemu Y menjadi C. Jadi ingat ya, T ketemu Y menjadi C. Contohnya don't you. Don't you. Yang ini aren't you menjadi aren't you. Aren't you. Aren't you. Atau juga contoh yang lain won't you. Won't you. Won't you. Ada juga last year.
last year. Jadi jarang sekali mereka mengucapkan dengan last year, tapi digabung, bukan digabung, tapi diubah menjadi last year. Last year. Last year. Contoh yang selanjutnya adalah meet you, berubah suara menjadi meet you. Meet you. Meet you. I wanna meet you. I wanna meet you. Bisa ya. Selanjutnya ada did you menjadi did you. Did you. Did you. Bisa ya. Yang terakhir adalah geminate. Geminate atau linking same stop sound, yaitu merangkap bunyi yang sama. Merangkap bunyi konsonan yang sama. Contohnya di sini ada big gift. Jadi G-nya ini ada 2 ya guys. Jadi di 2 dirangkap jadi 1. Jadi big gift, big gift, big gift. Tidak big gift tapi big gift. Contoh yang lain misalnya social life menjadi social life. Social life. Bisa ya. Atau pet turtle. Pet turtle. Pet turtle. Jadi T-nya itu 1 saja. Pet turtle. Selanjutnya tall sama ladies. Jadi tall ladies. L-nya 1 saja. Tall ladies. Tall ladies. Atau contoh yang selanjutnya adalah wait dengan time menjadi wait time. Wait time. T-nya cukup 1. Wait time. Atau juga dark clouds. Dark clouds. Dark clouds. Bisa ya. Atau yang ini new white trousers. New white trousers. New white trousers. White trousers. Bisa ya. Oke guys, itu aja untuk connected speech. Oh ya guys, ada penambahan sedikit untuk elision atau omitting sound, suara yang dihilangkan. Untuk T, khusus untuk T saja, tidak berlaku untuk T yang di awal kata atau T yang di akhir kata ya guys. Kalau kalian masih ingat video saya yang pertama sekali, jadi huruf P, T, K itu ada aspirated soundnya, ada huruf H-nya sedikit. Kalau dia T di awal kata, tidak boleh dihilangkan ya guys, jadi tetap tree. Tetap top, ataupun di akhir juga begitu, put, tetap ya, atau pet, atau lagi tall. Jadi T yang dihilangkan itu hanya kalau dia begini, kalau dia konsonan ketemu konsonan, jadi baru boleh dihilangkan, khusus untuk T, D, sama H. Oke, itu aja. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Thank you so much for watching. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.